Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Dibuang istri dan mertua, bagian 25. Kabar tentang kecelakaan Direktur Herbal Oil Company dan sekretarisnya seketika tersebar luas. Mengingat kecelakaan tersebut cukup parah, bahkan membuat 2 orang sampai kehilangan nyawa. Kini Dennis sedang di rumah sakit. Dia menangis histeris sekali, karena mendengar keadaan Abbas yang sedang kritis. Untungnya Dennis ditemani Akila kala itu. Gadis tersebut juga tak kuasa menahan kesedihannya. Karena bagi Akila, Abbas merupakan orang pentingnya. Proses operasi yang dijalani Abbas berlangsung selama 5 jam lebih, membuat Dennis yang tadinya terus menangis, sekarang lelah. Anak itu terdiam dengan tatapan kosong dalam pelukan Akila, yang terus mengelus puncak kepalanya. Ketika saatnya tiba, dokter yang bertugas mengoperasi Abbas keluar. Dia memberitahukan kalau operasi berjalan lancar, nyawa Abbas berhasil diselamatkan. Namun dari penjelasan dokter, ada sesuatu hal yang membuat Dennis dan Akila sedih. Yaitu mengenai kaki Abbas yang menderita kelumpuhan sementara. Katanya beberapa saraf di kaki Abbas tidak berfungsi akibat terjepit. Pasien beruntung, saraf di kakinya masih bisa berfungsi. Jadi ada kemungkinan dia bisa berjalan dengan normal. Tapi untuk melakukannya, butuh terapi yang rutin. Mungkin juga akan membutuhkan waktu yang lama, jelas sang dokter. Terima kasih, Dok. Bagaimanapun keadaannya, kami merasa bersyukur, Mas Abbas bisa selamat, isak Akila. Dia kembali menangis, karena merasa sangat bahagia mendengar Abbas bisa diselamatkan. Akila dan Dennis lantas berpelukan. Untuk sekarang, Abbas akan dipindahkan ke kamar rawat inap. Abbas tersadar. Hal pertama yang dia rasakan adalah rasa sakit luar biasa di sekujur tubuhnya. Ia perlahan membuka mata. "Ayah!" seru Dennis. Dia memegangi tangan Abbas dan berteriak, "Kak Akila! Ayah sudah sadar!" Akila yang tadinya sibuk mengupas apel, bergegas menghampiri Abbas. Dia dan Dennis menatap Abbas dengan penuh perhatian. "Apa kita di rumah sakit? Apa yang terjadi padaku?" tanya Abbas lirih. "Kau mengalami kecelakaan yang parah, ya?" "Untung saja kau selamat," ujar Dennis, dia memberitahu sambil menangis. "Beraninya kau hampir pergi meninggalkanku selamanya," terengeknya. Abbas tersenyum, dia ingin langsung memeluk Dennis. Saat itulah dirinya sadar, kalau kedua kakinya tak bisa digerakkan. "Dek!" Jantung Abbas berdegup cemas, ia terus mencoba menggerakkan kakinya, akan tetapi kedua kakinya tak bergeming. "Kakiku tak bisa digerakkan. Akila, tolong beritahu dokter tentang ini," ujar Abbas panik. "Ayah yang sabar ya," kata dokter. "Ayah menderita kelumpuhan," tutur Dennis. Abbas yang mendengar itu, memecahkan tangis. Hatinya terasa pilu. "Tapi kelumpuhannya hanya sementara, Mas. Mas Abbas bisa jalan lagi kalau melakukan terapi," ungkap Akila. "Itu benar, ya. Jadi ayah harusnya bersyukur bisa lolos dari kecelakaan maut itu," kata Dennis sembari mengusap air mata yang berjatuhan di pipi. Mendengar perihal kecelakaan, Abbas otomatis teringat Fiona. Dia tentu penasaran dengan kabar kekasihnya itu. "Akila, apa kau tahu keadaan wanita yang berada di mobil bersamaku?" tanya Abbas. Mendengar pertanyaan itu, Akila tak langsung menjawab. Dia malah menunjukkan raut wajah sedih, sambil menundukkan kepala. "Akila, beritahu aku," Abbas mendesak. "Tidak ada yang selamat dalam kecelakaan itu kecuali Mas Abbas," lirih Akila. "Kan sudah aku bilang, ya. Ayah beruntung sekali, dan aku sangat bersyukur," ucap Dennis. Seketika Abbas menangis histeris. Hati yang tadinya mendapat harapan, kini merasa kehilangan harapan itu lagi. Fiona. Isak Abbas, dia merasa sangat kehilangan. Padahal, dirinya baru berani menjalin hubungan lagi setelah sekian lama. Niat serius Abbas seolah selalu tidak pernah direstui oleh alam. Terlebih sebelumnya, dia juga ingin mempertemukan Fiona dengan Dennis. Abbas hanya bisa meratapi kesedihannya saat ini. Dia ingin sekali menghadiri pemakaman Fiona.
Namun keadaannya sekarang sedang tidak mendukung, membuat Abbas semakin kalut. Semua orang datang silih berganti untuk menjenguk Abbas. Dari mulai karyawan perusahaan, sahabat, bahkan Ingrid dan Dino. Tari dan Mila juga sebenarnya datang, namun Abbas sama sekali tidak menyambut baik kedatangan mereka. Jika itu terjadi, maka Dennis akan melakukan hal sama. Sehingga Mila maupun Tari langsung pergi dari kamar Abbas. Abbas melewati masa pemulihan hampir 1 minggu di rumah sakit. Dia ditemani oleh Akila, yang senantiasa menjaganya dengan baik. Abbas sendiri selalu termenung. Rasa kehilangannya terhadap kepergian Fiona tidak bisa sirna begitu saja. Terlebih, keadaan kakinya yang tak bisa digerakkan sama sekali. "Mas," kata dokter, "kau sudah diperbolehkan pulang," tutur Akila. "Akila, aku tidak mau terus merepotkanmu begini. Apalagi dengan keadaanku sekarang, mungkin sebaiknya kau cari saja pekerjaan lain," saran Abbas. Akila lekas menggeleng. "Aku tidak bisa meninggalkan Dennis begitu saja. Apalagi kamu, Mas. Aku malah sangat bersedia untuk menemanimu melakukan terapi," tuturnya. Abbas hanya membisu, ia juga tak menatap Akila sama sekali. Nampaknya, Abbas juga merasa rendah diri dengan kelumpuhannya sekarang. Abbas merasa semakin tidak pantas memiliki gadis seperti Akila. "Benar, iya. Biarkan saja Kak Akila terus bareng kita. Lagi pula, rasanya aku nggak bisa menjalani hari-hariku tanpa Kak Akila." "Pokoknya nggak mau," ucap Dennis. Abbas tersenyum tipis. Dia perlahan mengusap puncak kepala Dennis, anak itulah yang membuat Abbas kuat. Abbas, Dennis, dan Akila pulang. Namun mereka tak lagi kembali di apartemen, melainkan ke sebuah rumah dengan taman yang luas. Rumah itu sendiri tak terlalu besar, namun cukup luas dan mewah untuk ditempati Abbas dan Dennis. "Loh, kita kemana? Ini rumah siapa?" tanya Abbas. "Tempo hari, pengacara ayah mengusulkan untuk tinggal di rumah ini. Mengingat keadaan ayah sekarang yang tidak memungkinkan untuk naik turun gedung," jawab Dennis. "Pas sekali. Sebelumnya, ayah memang berniat ingin tinggal di sebuah rumah," sahut Abbas. "Oh iya, Kak Akila yang memilih rumah ini. Menurutnya ukurannya pas untuk kita berdua," ungkap Dennis. "Benarkah?" Abbas akhirnya menatap Akila, dia lalu mengucapkan terima kasih. "Sudah kewajibanku untuk membantu," tanggap Akila. Dia segera mengantar Abbas ke kamar. Sementara, Dennis tampak berlari masuk ke kamar juga, katanya dia ingin mandi. Abbas sudah berada di kamarnya, namun kala itu dia ingin buang air kecil. "Akila, apa kau tidak keberatan mengantarku ke toilet?" tanya Abbas. Tentu saja, Mas," sahut Akila. Dia segera mendorong kursi roda yang diduduki Abbas. Saat sudah masuk ke toilet, Akila dan Abbas terdiam. Bagaimana tidak? Salah satu tangan Abbas dalam keadaan digips, jadi akan sulit baginya untuk membuka celana. Saat di rumah sakit sendiri, biasanya Abbas akan dibantu oleh perawat lelaki. Namun kali ini, dia tak punya orang lain yang bisa membantu selain Akila. Mau menunggu Dennis selesai mandi pun tidak bisa, mengingat panggilan alam Abbas rasanya sudah mendesak. "Bagaimana ini, Mas? Apa Mas bisa melakukannya sendiri?" tanya Akila. "Memangnya kau mau membantuku?" tanggap Abbas. Wajah Akila seketika memerah padam, matanya membulat sempurna. Gadis soleha sepertinya, tentu enggan melakukan hal gila seperti itu. Dengan malu, Akila lekas menggeleng. "Ya sudah, kau bisa keluar. Aku akan mencoba melakukannya sendiri," ujar Abbas. "Baiklah. Maaf ya, Mas." Akila melangkah keluar kamar mandi. Abbas lantas bergegas melepas celananya. Dia sangat kesulitan membuka celananya, hanya dengan menggunakan satu tangan. Namun setelah berjuang cukup keras, Abbas mampu melakukannya. Sayangnya, setelah lepas celana, Abbas sekarang dibuat bingung, bagaimana dirinya bisa kencing ke kloset. Dirinya bahkan tak bisa berdiri. Jika dipaksakan, maka pasti air seninya akan berceceran kemana-mana.
Abbas mencoba mengakali masalahnya sekarang, dia dekatkan kursi rodanya ke kloset. Setelah itu, barulah dirinya buang air kecil. Meski dengan hanya satu tangan, Abbas bisa melakukannya. Tak peduli kalau dia perlu waktu lama untuk itu. Hari demi hari berlalu, Akila selalu menemani Abbas dan Dennis dengan baik. Tidak jarang juga, Akila mengajak adiknya datang dan membantu Abbas. Alhasil, Abbas menyarankan Akila dan Damar ikut tinggal di rumahnya. Awalnya Akila menolak tawaran Abbas. Namun karena Dennis terus membujuknya, dia akhirnya menerima. Abbas cukup senang dengan keberadaan Akila. Namun, bukan berarti dia bisa melupakan Fiona begitu saja. Tidak jarang, Abbas mengingat momen kebersamaannya dengan Fiona dulu. Kini Abbas lagi-lagi melamun. Keadaan tangannya sekarang sudah pulih. Jadi kedua tangannya, sudah bisa digunakan untuk menggerakkan kursi roda sendiri. Abbas berada di balkon, ia menatap kosong keluar sana. Ayah lagi ngapain? Dari belakang, Dennis datang. Lagi menikmati angin malam, jawab Abbas. Jangan terlalu lama. Nanti masuk angin, ujar Dennis. Iya. Abbas menyahut pelan, dia mencoba kembali fokus menikmati pemandangan. Namun tidak bisa, karena Dennis masih berdiri di sampingnya. Kenapa? Ada yang ingin kau bicarakan? Tanya Abbas. Apa ayah nggak mau menikahi ke Akila? Dennis justru berbalik tanya. Dennis, bukan saatnya membicarakan itu. Lagi pula, kau tidak lihat keadaan ayah sekarang? Akila tidak mungkin mau dengan orang cacat seperti ayah, ucap Abbas, mencoba meyakinkan Dennis. Kalau Kak Akila nggak bisa, pasti dari awal dia akan pergi. Tapi ini tidak, dia bahkan tinggal di rumah kita sekarang. Oh iya, aku sering loh lihat Kak Akila memandangi ayah dari jauh. Aku yakin itu tatapan sayang, jelas Dennis panjang lebar. Kecil-kecil sok tahu kamu, Abbas mencubit hidung Dennis. Ayolah, iya. Aku pengen panggil Kak Akila Mama. Lagian kan wanita punya ayah sudah nggak ada, kan bagus juga untuk membuat Kak Mila menjauh, balas Dennis. Memang setelah Abbas kembali pulang, Mila terus datang. Akan tetapi kedatangannya terus ditolak oleh Abbas. Ayah butuh waktu, Den. Bagaimana kalau begini saja, kalau kedua kaki ayah bisa jalan lagi, ayah janji akan menikahi Akila, tutur Abbas. Ya sudah, aku pegang janji ayah. Dennis mengacungkan jari telunjuk, dia lalu segera beranjak dari balkon. Hadi selaku pengacara pribadi Abbas datang, dia membicarakan perihal insiden kecelakaan yang menimpa Abbas. Hadi mengatakan, kalau dirinya telah menemukan bukti bahwa kecelakaan yang dialami Abbas adalah kecelakaan terencana. Apa Ferry dalangnya? Terka Abbas. Pupil mata Hadi membesar. Iya, bagaimana kau tahu? Tanyanya. Tepat sebelum kecelakaan itu, Tari memperingatkanku tentang rencana jahat Ferry. Jadi apa yang sudah dia lakukan? Bagaimana dia bisa menyusun kecelakaannya terjadi sealami itu? Tanggap Abbas. Itu tidak sepenuhnya alami. Kata warga sekitar lokasi kejadian, sebelum kecelakaan, mereka melihat pengendara motor yang sengaja mengganggu jalan. Pengendara motor itu mengganggu jalannya sebuah mobil, sampai akhirnya mobil itu banting setir dan oleng mengarah ke mobilmu, terang Hadi. Jadi semuanya diawali pengendara motor itu. Apa kau sudah mencari tahu tentang pengendara motornya? Cecar Abbas. Polisi sedang melakukan pencarian pada pengendara motor itu. Yang jelas, kami sudah mendapatkan identitas pengendara motornya. Namanya adalah Agus Halim, dia diketahui sebagai pengedar bakonar dan pembunuh bayaran. Dan kau tahu siapa orang terakhir yang ditemui Agus? Dia tidak lain adalah Ferry. Ungkap Hadi. Abbas menganggukkan kepalanya. Dia menyuruh Hadi untuk terus mencari bukti sebanyak mungkin. Abbas berharap Ferry bisa mendapat hukuman secepatnya. Setelah melakukan urusannya, Hadi pergi meninggalkan kediaman Abbas. Sedangkan Abbas pergi ke rumah sakit untuk melakukan terapi jalan. Ia tak sendirian kala itu, Akila dan Dennis menemani. Tak terasa 2 minggu berlalu.
Abbas rutin melakukan terapi, sementara Akila selalu setia menemaninya. Sungguh, Abbas merasa kagum dengan Akila. Karena gadis tersebut selalu ada, Abbas perlahan bisa merelakan Fiona. Kini Abbas duduk di taman, ia menunggu Akila membelikan minuman. Tak lama, gadis itu kembali. "Apa kau tak mau kuliah?" celetuk Abbas. Akila tersenyum lembut. "Dulu maunya gitu. Sekarang udah tua, jadi nggak ada minat lagi," ungkapnya. "Nggak ada kata terlambat untuk menuntut ilmu." "Memang kau dulu ingin kuliah apa?" tanya Abbas. "Dulu aku pengen banget kuliah jurusan kebidanan," jawab Akila. "Kalau kau mau, aku bisa membiayamu kuliah. Anggap saja ini sebagai bayaran, karena kau selalu menemaniku dan Dennis. Aku rasa, gajimu masih tak cukup membayar jasamu pada kami," tutur Abbas. "Jangan deh, Mas. Biayanya pasti mahal." Akila mencoba menolak baik-baik. "Ya ampun, kamu nggak usah cemaskan masalah biaya. Semuanya biar aku yang tanggung," bujuk Abbas. "Enggak deh, Mas. Sebenarnya bukan masalah biaya sih. Tapi kayaknya emang sudah malas, Mas." "Nggak ada semangatnya lagi," ungkap Akila malu-malu. "Ya elah, ternyata kau bisa juga malas ya," komentar Abbas. "Iya dong, Mas. Aku kan juga manusia," tanggap Akila. Dia dan Abbas lantas tergelak kecil. "Kalau tawaran kuliah ditolak, bagaimana jika aku menawarkanmu untuk menikah denganku?" tukas Abbas. Sontak, pertanyaan itu membuat mata Akila membulat, ia tentu kaget mendengarnya. Bersambung.